Kalau kemarin sudah memberi keterangan itu sebagai saksi, ya, di perkara yang lain. Tapi untuk perkara ini harus didengar keterangan terdakwa. Baik. Linda Pujastuti, sebagai terdakwa, apakah pernah memberi keterangan di penyidikan sehingga disusun berita acara pemeriksaan dalam berkas ini? Pernah, Yang Mulia. Pernah. Keterangan yang saudara sampaikan benar seluruhnya? Benar, Yang Mulia. Benar. Ada dipaksa waktu itu dalam rangka memberi keterangan? Tidak ada. Tidak, ya. Proses pengambilan datanya ditanya hadap-hadapan seperti itu? Iya, betul. Baik. Terus setelah dijawab, ada dibaca lagi hasil pemeriksaannya itu? Saya baca kembali. Ada ditandatangani? Tidak ada. Saudara ada tanda tangan berita acaranya? Oh, tanda tangan Yang Mulia. Ada. Benar itu seluruhnya? Benar. Baik. Dalam menyangkut perkara ini, sudah hampir mengakhiri proses pemeriksaan. Sudah hampir selesai proses pemeriksaan. Ingat saudara kapan saudara itu ditangkap oleh polisi? Saya ditangkap itu tanggal 12 Oktober Tahun 2022. 2002. Sekitar jam berapa? Jam 2 siang. Jam 14 siang. Waktu itu di mana ditangkap? Di rumah saya di Kebon Di Jeruk. rumahnya. Apa dugaannya sehingga saudara ditangkap oleh polisi waktu itu? Ditangkap karena Kasranto ditangkap, lalu Kasranto menyebutkan saya, langsung Kasranto ke rumah saya dengan anggota. Baik, coba cerita dulu secara singkat dan padat apa yang saudara lakukan menyangkut perkara ini. Silakan. Dari awal itu 23 Juni itu saya ada WA ke Teddy Minahasa. Saya itu minta kerja kembali untuk urusan keris pusaka ke Brunei Darussalam. Ya. Saya minta tiket dan operasional. Ya. Dijawabnya, WA-nya begini, Pak Teddy apa kabar? Saya bolehkah bekerja kembali untuk mengurus pusaka Pak Teddy ke Brunei Darussalam? Dijawabnya silakan. Saya jawab lagi, saya nggak ada uang untuk operasional dan tiket. Terus Pak Teddy jawab kembali, ini loh saya ada sabu 5K, carikan lawan untuk kamu operasional ke Brunei. Seketika itu juga saya jawab hanya spontan begitu aja. Saya bilang, saya tanya barang itu ada di mana? Dia bilang ada di Riau. Saya jawab di Batam. Dia jawab kembali, ada di tanganku. Ya. Carikan lawan katanya gitu. Setelah itu saya ingat punya teman ya, Mas Kasranto ini, saya minta tolong, Mas ke rumah saya, ada apa katanya, ke rumah deh, nanti saya mau cerita kayak gitu. Akhirnya siang Pak Kasranto ke rumah saya cerita, Mas tadi saya WATM, bilangnya begini, dia punya sabu 5 kilo. Terus Pak Kasranto bilang, pasti itu BB itu. Ya bisa jadi Mas, kan habis rilis itu 41,4, saya bilang begitu. Suruh cariin lawan Mas. Di mana ya kata Pak Kasranto. Nanti saya tanya-tanya dulu. Begitu. Terus saya kembali kasih tahu ke Pak Teddy. Saya bilang barang bisa dibawa ke Jakarta kah? Saya bilang begitu. Bisa, asal dananya ada, katanya begitu. Saya lagi carikan dulu, saya bilang begitu. Terus besoknya Pak Kasranto kasih berita ke saya, ada ini, tapi nggak bisa kontan katanya. Saya kasih berita lagi kepada Teddy, Pak Teddy. Saya bilang, Pak Teddy,
ada ini tapi nggak bisa kontan katanya. Nggak bisa, harus ada uang, ada barang katanya begitu. Sampai di situ saya kasih tahu ke Pak Kasranto kembali, Mas nggak bisa, harus ada uangnya dulu atau disampaikan dulu baru barangnya dikirim, saya bilang begitu. Terus Pak Kasranto bilang, mana bisa katanya gitu. Akhirnya sampai 3 bulan itu kami nggak ketemu jalan gimana. Pak Teddy maunya barangnya dulu, uang dulu, fotokan uang dulu, dan bla 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 begitulah. Intinya hanya uang dulu, baru barang ada, uang dulu begitu. Katanya dia bilang, kamu kan udah butuh uang untuk ke Brunei, sudah saya kasih jalan. Ini ada barang ya kamu carikan lawan katanya gitu. Masa kamu nggak percaya dengan saya seorang TM katanya begitu. Bukan nggak percaya Pak Teddy, ini barang harus ada dulu baru uangnya ada. Ya nggak bisa kalau begitu. Terus sampai itu akhirnya saya ketemu dengan Pak Santro kembali, dia bilang ini ada katanya, tapi barang harus ada dulu, ada yang mau cash katanya gitu. Saya sampaikan lagi ke Pak Teddy, Pak Teddy ada yang mau cash ini. Oh ya, kamu koordinasi dengan Dodi, bilangnya begitu. Akhirnya saya koordinasi dengan Dodi, terus Dodi koordinasi lagi dengan Pak Teddy. Akhirnya sampailah pengiriman barang itu gitu. Sampai ke Jakarta. Begitu yang mulia. Sampai ke Jakarta, sampai saya kasih ke Pak Kasranto, sampai dengan Kasranto saya kasih lagi. Terjadilah transaksi yang 1 kilo itu. Setelah transaksi 1 kilo itu, uangnya saya serahkan kepada Dodi itu kembali. Terus uang itu infonya disampaikan lagi ke Pak Teddy gitu. Sampai di situ saya ambilkan uangnya 50, saya serahkan ke Dodi itu 350. Dodi Samsul Arif itu bilang bahwa dia itu berkeluh kesah tidak ada transportasi dan segala macam. Akhirnya diambillah yang 50, yang 300 dikasihkan ke Pak Teddy Minahasa. Tapi setelah barang itu cair, saya sempat WA Pak Teddy. Saya sampaikan bahwa selamat siang Pak Teddy, invoice 1 sudah cair, dananya saya kasih ke Dodi. Itu sempat saya WA ke dia. Nah, setelah Dodi saya telepon untuk ambil uangnya, si Dodinya itu datang dengan tergopoh-gopoh, dia bilang, Mbak nggak jadi, Bapak marah katanya. Kenapa marah? Harganya nggak cocok katanya gitu. Mbak Pak Teddy minta 400 utuh katanya gitu. Jadi barang mau ditarik kembali semua. Saya bilang barang 1 udah nyebrang, saya bilang nggak bisa ditarik. Ya ini aja yang 4 kembalikan, saya bilang begitu. Terus dia marah-marah. Pak Teddy ada sempat WA ke saya. Oh saya dulu yang WA, saya bilang Pak Teddy barang mau diambil lagi sama Dodi yang 4. Iya, saya nggak suka kerja dengan tidak jelas katanya. Itu sempat WA ke saya begitu. Terus akhirnya saya bilang sama Arif, ya udah ambil aja semua, saya bilang begitu. Kalau nggak kita musnahkan, saya bilang gitu. Saya udah turunkan blender. Si Arif bilang begini, jangan Mbak, ini bukan barang kita harus kembalikan. Udah musnahkan aja daripada Bapak begitu, katanya begitu. Terus Arif itu bilang Dodi bilang begini, udah dikasih gratis aja, masih ngeyel. Kan udah enak 300 kali 5 udah 1 berapa itu katanya. Ini gratis loh Mbak katanya, bukan beli katanya. Dengan marah-marah si Dodinya itu dengan saya juga, akhirnya dibawalah kembali itu barang. Nah setelah itu nggak ada kabar ini. 1 minggu kemudian si Dodi itu ada telepon ke saya, dia bilang, Mbak ada perintah lagi dari Bapak. Apalagi barang bisa dikirim kembali, tapi ada itunya apa? Untuk Mbak katanya 10% katanya. Bapak maunya 360 juta. Ya sudah kalau perintahnya begitu, saya begitu. Terus besoknya si Dodi datang lagi dengan bawa 2 kantong itu. Saya bilang, kenapa dibawa 2? Saya bilang begitu. Perintahnya Bapak begitu dan saya jauh Mbak dari Cibubur ke sini, katanya begitu.
Nah, dari itu lompat, saya telepon ke Kasranto, saya bilang, Mas, barangnya TM itu masih ada, katanya. Masih bisa lagi nggak? Minta tolong, saya bilang gitu. Coba besok ya, saya tanya dulu, kata Kasranto. Tapi barang belum ada, Mas, besoknya baru datang. Gitu. Nah, setelah barang datang, baru saya serahkan lagi kepada Kasranto. Saya bilang ke Kasranto, Mas, barangnya udah ada. Nah, setelah jam 2, Pak Kasranto habis Bitcoin, baru ke rumah saya ambil itu barang yang satunya saya simpan kembali gitu. Nah, sampai 3 hari saya telepon kepada Kasranto itu menanyakan uangnya. Kata Kasranto baru ada 100 juta. Ya sudah Mas, kirim aja, saya bilang begitu. Akhirnya dikirim ke saya via BCA 100 juta. 2 hari kemudian dikirim lagi 48 sama 50 sama 5 juta. Total 100 juta saya serahkan lagi ke Dodi, saya transfer lewat BCA atas nama Dita siapa begitu. Nah, setelah selanjutnya itu baru Kasranto itu ditangkap. Dia ke rumah saya. Begitu yang mulia. Oke. Mungkin ada yang loncat, mungkin banyak itu. Saya lompat-lompat yang sudah diterangkan, saya tidak akan ulang lagi, sudah jelas tercatat. Ya. Baik. Di tanggal 23 Juni 2022 tadi. Kan begitu. 23 Juni 2022. Bahwa Teddy Minahasa WA terdakwa. Iya, begitu betul. Ya. Baik. Waktu itu Teddy Minahasa itu sebagai apa? Sebagai Kapolda Sumbar. Kapolda Sumbar. Sudah berapa lama kenal dengan beliau? Sudah lama yang mulia, dari 2005. Mulai 2005 Iya. sampai kasus ini. Iya, betul yang mulia. Sekitar 18 tahun. Betul. 18 tahun. Oke. Kemudian di komunikasi itu ini ada barang 5K. Iya. Carikan lawan. Betul. Pemahaman saudara yang menerima pesan itu. Carikan lawan itu apa? Cari pembeli. Cari pembeli. Iya, Nah, artinya untuk dijual itu sabu yang 5K itu. Seperti itu pemahamannya. Betul yang mulia. Baik. Oke. Saudara mau saja waktu itu? Waktu itu kan saya perlu untuk ke Brunei gitu. Iya, mau ke Brunei pun tahu ini kan terlarang atau berbahaya. Saya tidak berani menolak perintah Pak Teddy. Tidak berani menolak. Iya, Kenapa? Kalau sampai seperti ini membahayakan, masa Iya, tidak itu. berani menolak? Kenapa? Saya takut yang mulia. Takut ya. Takut diapain? Orangnya gimana ya, susah saya jelaskan. Apalagi itu perintahnya yang barang terlarang. Kalau saya menolak itu, saya takut saja gitu. Jadi ya saya laksanakan begitu. Baik. Sebelumnya apakah sudah pernah juga perintah untuk carikan lawan untuk yang lainnya juga? Tidak pernah yang mulia. Baru ini kejadian. Betul. Baik, selesai. Kemudian saudara terima barangnya sabu itu. Kapan? Itu tanggal 24, lupa saya, September ya. 24 September Iya. 2022. Iya, betul yang mulia. Saudara terima di mana? Di rumah saya. Yang Di rumah saudara. dengan- Sekitar jam berapa? Itu pagi, jam 6 pagi. Baik. Yang mengantar itu apa saudara yang jemput? Siapa yang mengantar? Dodi. Dodi, ya, yang bernama Dodi. Iya. Kalau Dodi ini udah lama saudara kenal? Dodi yang Samsul Arif. Yang Dodi yang disebutkan itu, udah lama kenal? Atau Tidak. baru di situ kenalnya waktu ngantar itu? Tidak. Jadi saya dikenalkan dengan Pak Teddy lewat telepon. Begitu. Ini ada Dodi mau menghubungi Iya. seperti itu. Iya, Pak Teddy bilang nanti ada orang saya ya, ngubungin kamu namanya Dodi. Dodi, Itu ya. orang saya. Kamu koordinasi masalah barang ini dengan Dodi. Dodi. Begitu. Sebelumnya belum kenal dengan Dodi Tidak ini. yang mulia. Apa jabatan pekerjaan Dodi ini pun tidak tahu. Tidak. Oke, diserahkan barang itu di rumah saudara. Iya. Kan begitu.
Terus saudara hubungi tadi Kasranto ini Iya. untuk mencari lawan atau menjual tadi. Betul yang mulia. Kalau Kasranto ini udah lama kenal dengan saudara? Sudah, waktu beliau masih Bintara, tahun 2000. Oh, 2000 ya, sudah kenal dengan Iya. dia. Ada hubungan keluarga atau hanya hubungan sahabat? Sahabat aja. Sahabat ya. Waktu itu apa jabatan Kasranto itu setahu terdakwa? Waktu itu masih di Mabes jadi anggota judi susila waktu itu. Waktu kenalnya. Iya. Waktu kasus ini di tanggal 24 September itu apa jabatannya? Kapolsek Kalibaru. Oh, udah Kapolsek Iya. Kalibaru ya. Oke. Saudara menghubungi Kasranto melalui telepon atau bagaimana? Melalui telepon. Telepon ya. Datang dia. Iya. Terus diambilnya sabu itu. Iya betul. Berapa banyak diambil? Satu yang mulia. Satu kilo kantong. Iya. dibawanya. Terus dijual sama siapa tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Diambil sabu itu yang 1 kilo Iya. sekitar jam berapa? Waktu itu jam 7 pagi kalau nggak salah. 7 pagi. Iya. Terus kembali dia mengantar uangnya. Jam berapa? Tidak yang mulia. Jadi saya waktu habis ngambil itu Pak Kasranto bilang nanti ya kalau dananya sudah siap kamu saya telepon. Oke. Jadi habis duhur itu kira-kira jam 1 Kasranto ada telepon saya untuk ke Kapolseknya untuk ambil dana itu. Oke. Artinya bukan Kasranto datang ke rumah lagi, tapi saudara datang ke kantor Kapolsek. Kasranto, Iya, betul. Kapolsek ya, mengambil uangnya. Itulah yang tadi yang saudara bawa 350. Ya. Dari Kasranto saya terima 410 yang mulia. 400 ya. 400 saudara Iya. terima. Apakah tahu dijual Kasranto kepada siapa itu? Tidak yang mulia. Tidak ya. Itu sekitar jam 13 siang. Iya betul. 13 siang lah saudara mengambil uang. Oke. 400 saudara ambil. Terus kepada siapa kemudian saudara serahkan penjualannya itu? Kepada Dodi. Saya Dodi, serahkan 350 juta. Enggak sempat ada bicara, diskusi, saling mengenal dengan Dodi itu. Apakah dia memang Dodi yang polisi atau Dodi yang lain? Begini yang mulia. Silakan. Waktu telepon saya dikasih ke Dodi dari Pak Teddy, dia sebut bahwa dia itu orangnya Pak Teddy Minahasa. Saya bilang untuk membahas masalah yang sabu 5 kilo itu. Terus saya ngomong sama dia, saya tanya dia barang di mana di Padang. Saya tanya juga itu langsung saya tembak itu BB ya. Kok Mbak tahu? Saya begitu aja. Terus ada pertengahan Agustus saya ada ketemu dengan dia di Kokas. Dia bilang, Mbak saya mau ketemu katanya. Mau bisa ketemu saya nggak di Kokas di Starbucks waktu itu jam makan siang saya bilang. Terus saya ada ketemu dia itu pertengahan Agustus, saya lupa tanggalnya. Nah di situ saya baru ketemu si namanya Dodi itu. Nah di situ saya ada agak sedikit sanksi. Ini polisi apa bukan ya gitu. Cuma saya nggak berani karena kan itu sudah rekomendasi dari Pak Teddy ya bahwa itu orang saya ya. Saya nggak berani nanya KTP dan segala macam itu saya nggak berani. Karena sudah dalam otak saya itu ini orangnya Pak Teddy gitu. Sangat nggak sopan kalau saya tanya. Tapi ada satu keraguan di situ. Gitu. Terus kita mengalir ya. Uang yang 400 juta saudara terima dari Kasranto. Kepada siapa saudara serahkan? Kepada Dodi. Dodi sendiri yang jemput di rumah terdakwa. Betul. Berapa dikasih uang itu ke dia? 350 juta. 350. Artinya saudara ambil 50 juta. Iya betul ya. Waktu itu Dodinya saudara yang panggil datang untuk mengambil uangnya atau memang ditunggunya di sana? Saya yang panggil. Dipanggil datang dia. Iya. Terus kemudian apakah tahu terdakwa bahwa uang yang diterima 350 juta itu kepada siapa kemudian diserahkan? Dodi bilang akan diserahkan kepada Pak Teddy Minahasa. Akan diserahkan.
Kalau proses penyerahannya apakah terdakwa tahu? Tidak, tapi Tidak. tetap saya tanyakan. Saya tanya begini, Dodi ketemu sama Bapak langsung? Iya Mbak, saya langsung ke rumahnya, uang sudah saya tukar SGD, saya ketemu langsung sendiri ke rumahnya katanya. Terus Bapak pakai baju ini ya. Dengan kata-kata dia yang seperti itu, yang saya tahu kebiasaan Pak Teddy, jadi saya percaya begitu. Oke, baik. Itu kejadian mulai jam 7 pagi di tanggal 24 September 2022 sampai pukul 13.00. Iya. Tadi terdakwa menyatakan bahwa ada perintah ditarik kembali. Iya. Itu sekitar jam berapa itu perintah itu datang? Itu sekitar sore itu yang mulia. Jadi setelah saya dapat duit dari Pak Kasranto, saya telepon ke Dodi untuk datang. Pas menyerahkan uang itu sekalian dia tarik kembali uangnya, barangnya. Sekitar jam berapa dia itu datang? Sekitar jam 3:30 begitu. Sekitar ya. Jam 15.00 ya. WIB sampai lebihnya ya? Iya. Tapi sudah terjual 1 kilo? Sudah yang mulia. Ketika itu yang dibawa oleh Dodi ke tempat saudara di pagi-pagi jam 7 itu? Iya. Itu berapa banyak? 5 bungkus yang mulia. 5 bungkus. Saudara hitung-hitung berapa kilo itu? Saya nggak hitung kilo, saya tahunya 5 bungkus plastik begitu. Apakah saudara perhitungkan sama dengan yang disebut pada tanggal 23 Juni ada 5K katanya? Iya, betul. Pemahaman saudara yang 5K itulah yang ada itu, yang 5-5-nya seperti itu ya? Betul yang mulia. Terus setelah ada penarikan, yang 1 kan sudah terjual. Iya. Yang 4 dibawa lagi? Dibawa kembali sama Dodi. Dibawa kembali oleh Dodi. Terus kok bisa kemudian dijual lagi sebagian? Bagaimana caranya? Setelah dibawa, apa datang lagi Dodi mengantarnya? Betul. Apa pembicaraan sehingga bisa diantar kembali kepada saudara untuk dijual itu? Sebelum dibawa kembali, Dodinya ada telepon ke saya, dia bilang, Mbak, ada perintah dari Bapak, barang boleh dijual kembali, tapi dengan dipotong 10%, begitu. Akhirnya diantar seluruhnya yang 4 bungkus atau hanya sebagian? 2 bungkus diantar ke 2 saya. bungkus diantar. Iya. Yang 2 lagi kemana? Dibawa Dodi mungkin, saya dibawa nggak nanya. Dodi. Ya. Terdakwa tidak tahu. Tidak. Tapi yang 2 dibawa, yang 2 kilo ya. Iya betul. Dari yang 2 kilo itu berapa yang sudah terjual? 1 ya. Iya. 1 kilo juga? Atau Iya, hanya betul. sebagian? 1 kantong itu saya serahkan kembali kepada Mas Kasranto. Oh, itulah tadi ceritanya. 1 Iya. lagi. Yang 1 tetap tinggal di rumah saudara? Iya betul yang mulia. Dari yang 1 kilo itu sudah berapa uangnya yang sampai disetor kepada saudara? Yang sudah saya terima uangnya. Iya, yang untuk yang kedua ini? Yang kedua, 200 juta yang mulia. 200 juta ya? Iya. Oke. Terus uangnya diterima dari siapa? Dari Pak Kasranto. Kasranto. Langsung atau transfer? Transfer yang mulia. Langsung? Langsung. Langsung ya. Apa ada yang pakai transfer ke rekening saudara? Iya, transfer ke rekening saya, terus setelah itu saya transfer lagi ke rekeningnya yang atas nama Dita itu, saya serahkan kepada Dodi itu. Oke. Transfer ke rekening Dodi? Atas nama Dita siapa begitu? Atas nama, ya. Bukan Dodi. Coba diingat dulu atas nama siapa? Atas nama Dita siapa begitu? Istrinya katanya. Istrinya Dodi. Istrinya Dodi. Rekeningnya atas nama istrinya Dodi. Ya. Berapa yang saudara transfer ke sana? 100 juta, 100 juta. 200 juta. Ya. Berarti 2 kali pengiriman. 2 kali. Terus apakah tahu Dodi yang 2 kali pengiriman yang 200 juta itu diserahkan kepada siapa? Tahu? Saya tanya, Dodi ini uang 200 juta kamu pegang atau bagaimana, saya tanya. Saya pegang dulu Mbak katanya. Nanti kalau sudah kumpul baru serahkan ke Bapak begitu. Oke. Sedikit lagi untuk saudara. Penangkapan di tanggal 12 Oktober di rumahnya. Betul yang mulia. Ketika penangkapan masih ada ditemukan barang bukti sabu itu? Kenapa yang mulia? Ketika penangkapan terdakwa di rumah terdakwa sendiri, apakah masih ada ditemukan sabu itu?
Ada sisa satu kan di saya. Satu ya. Iya. Satu tadi sudah dibawa, tinggal satu yang tinggal, itulah ditangkap, diambil atau disita oleh polisi ketika penangkapan saudara. Seperti itu. Iya, betul Yang Mulia. Itu diantara yang 5 bungkus tadi. Dibungkus. Itu diantara yang 5 bungkus. Iya, Pertama betul. kan 5. Nah, Betul. diantara yang 5 itu ya. Waktu itu disimpan di mana itu? Di lemari belakang dapur. Dapur saya. Oke. Alihkan ke Kasranto. Kasranto. Pernah dihukum sebelumnya? Tidak Ibu? pernah Yang Mulia. Tidak pernah. Ya? Tidak pernah. Sudah berkeluarga? Sudah Yang Mulia. Berapa anaknya? Saya 4. 4 ya. Sudah ada yang menikah? Belum Yang Mulia. Paling besar umur? Yang paling besar 27, yang kedua 24, yang ketiga 18, yang ketiga 18, yang keempat 14 tahun. Merasa bersalah dalam perkara ini? Sangat merasa bersalah Yang Mulia. Menyesal? Sangat menyesal. Kembalikan ke Kasranto sedikit. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Linda Pudiastuti alias Anita. Iya, betul Yang Mulia. Kan Linda Pudiastuti aliasnya lain sekali. Anita ini nama apa ini Anita ini? Nama sehari-hari saudara atau nama Pak Teddy itu yang kasih nama itu Anita. Jadi nama saya Linda Pudiastuti. Jadi saya kenal dia Pak Teddy panggil saya Anita. Oh gitu, dari Pak Teddy Minasa. Iya betul. Sejak kapan dipanggil Anita? 2005. Sejak pertama kenal? Iya. 2005. Iya. Alasannya apa kok bisa? Saya nggak tahu. Atau itu Dia tadi selalu kan panggil saya itu Anita. Anita. Iya. Jadi 2005 kenal, kemudian sempat nggak berhubungan lagi atau Iya. bagaimana? Sampai tahun 2018 yang intens lagi itu. 2005 saya ketemu. Setelah itu nggak ketemu karena beliau kan pindah-pindah tugas ya. Jadi saya aktif hubungin beliau lagi itu 2007 saya ketemu lagi. Terus 2018, 2019 sampai kemarin. Begitu. Di antaranya ada hubungan pekerjaan, kan saudara tadi sebagai informan ya. Betul Yang Mulia. Ada nggak di antara itu sebagai hubungan pekerjaan? Maksudnya? Ya di antara tahun-tahun itu ada nggak saudara berhubungan dengan Pak Teddy Minasa dalam hal pekerjaan? Ada Yang Mulia. Jadi ada dekat juga dari 2018 2019 kami ada hubungan dekat sampai kami pergi ke Laut Cina itu kami sangat dekat sekali. Akhirnya kami 2019 pulang dari itu kami ada kawin siri gitu. Yang di Laut Cina dalam rangka Laut Cina Selatan? Dalam rangka ke Laut Cina itu saya mau penangkapan yang 2 ton itu yang barang dari Myanmar. Di situ kami 2,5 bulan, tapi kami turun naik begitu. Ada di kapal. Kemudian? Jadi itu ya? Iya Yang Mulia. Pernah katakanlah bertugas bersama-sama dalam rangka pengungkapan di Laut Cina Selatan itu? Iya betul Yang Mulia. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.
dalam BAP saksi Bapak Teddy Minahasa di dalam berkas perkara terdakwa Linda, Bapak Teddy mengatakan mengenai kekesalan terhadap Ibu Linda ditipu di Brunei dan di Laut Cina Selatan. Pertanyaannya dan kemudian di sini izin saya kutip yang mulia. Kemudian kedua saya diajak ke Taiwan dan ditemukan dengan pabrik di sana. Nah, pertanyaannya ke Taiwan itu dan ke pabrik dalam rangka apa? Ke pabrik sabu. Hah? Ke pabrik sabu. Jadi begini, waktu saya gagal Pabrik sabu. betul. Jadi waktu saya gagal di Laut Cina itu saya udah minta maaf, katanya Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja, kita ke sana, kalau mereka mau kirim kita kawal. Maksudnya gimana Pak Teddy? Ya bilang aja buy one get one, katanya bilang begitu. Ya kita saya kasih telepon dulu ke sana, saya tanya dulu katanya. Jadi kalau misalkan contoh mereka mau Mr. X misalkan mau kirim ke Indonesia 1 ton, jadi 1 ton kita lewat, 1 ton kita tangkap gitu. Tapi Pak Teddy-nya nggak mau, jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Jadi saya ke sana ketemu dengan Mr. X. Waktu itu saya 3 kali saya ke Taiwan dengan Pak Teddy. Oke, berarti ke pabrik di Taiwan yang diungkap dalam Pak Teddy Minahasa di dalam BAP-nya itu pabrik sabu. Pabrik sabu. Oh, namun berbeda cerita dengan Laut Cina Selatan yang mau menangkap di sini untuk Menjebak saya. Gimana? Enggak, di Laut Cina Selatan kan Pak Teddy Minahasa mengatakan untuk apa? Mau menangkap 2 ton sabu. Betul. Nah, yang di Taiwan? Yang di Taiwan kalau mereka deal harga, mereka akan mau meloloskan begitu. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Di dalam BAP saksi Bapak Teddy Minahasa di dalam berkas perkara terdakwa Linda, Bapak Teddy mengatakan mengenai kekesalan terhadap Ibu Linda ditipu di Brunei dan di Laut Cina Selatan. Pertanyaannya dan kemudian di sini izin saya kutip yang mulia. Kemudian kedua saya diajak ke Taiwan dan ditemukan dengan pabrik di sana. Nah, pertanyaannya ke Taiwan itu dan ke pabrik dalam rangka apa? Ke pabrik sabu. Hah? Ke pabrik sabu. Jadi begini, waktu saya gagal Pabrik sabu. betul. Jadi waktu saya gagal di Laut Cina itu saya udah minta maaf, katanya Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja, kita ke sana, kalau mereka mau kirim kita kawal. Maksudnya gimana Pak Teddy? Ya bilang aja buy one get one, katanya bilang begitu. Ya kita saya kasih telepon dulu ke sana, saya tanya dulu katanya. Jadi kalau misalkan contoh mereka mau Mr. X misalkan mau kirim ke Indonesia
1 ton. Jadi 1 ton kita lewat, 1 ton kita tangkap gitu. Tapi Pak Teddy-nya nggak mau. Jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Jadi saya ke sana ketemu dengan Mr. X. Waktu itu saya 3 kali saya ke Taiwan dengan Pak Teddy. Oke, berarti ke pabrik di Taiwan yang diungkap dalam Pak Teddy Minahasa di dalam BAP-nya itu pabrik sabu. Pabrik sabu. Oh, namun berbeda cerita dengan Laut Cina Selatan yang mau menangkap di sini untuk Menjebak saya. gimana? Enggak, di Laut Cina Selatan kan Pak Teddy Minahasa mengatakan untuk apa? Mau menangkap 2 ton sabu. Betul. Nah, yang di Taiwan? Yang di Taiwan kalau mereka deal harga, mereka akan Mau meloloskan. meloloskan begitu. Bisa dikatakan meloloskan. Betul. Maksudnya Berapa begitu. ton sabu? Kalau 1 ton Pak Teddy mintanya 100 miliar begitu. Tapi karena waktu itu terlalu mahal nggak jadi, akhirnya nggak jadi. Ada saksi pada saat itu selain ibu yang ke Taiwan? Saya pergi berdua aja waktu itu dengan Pak Teddy, dengan ya orang di sana. Bisa ibu buktikan di paspor? Paspornya ada, silakan, pernah saya kasih kan. Saya pergi berdua 3 kali dengan Pak Teddy Minahasa. Baik. Selanjutnya, apakah saksi pernah berurusan dengan narkoba seperti menggunakan maaf, terdakwa yang mulia, maaf, perut kosong yang mulia, belum makan. Baik, silakan. Makanya percepat kalau begitu. Baik yang mulia, baik yang mulia. Apakah saksi pernah berurusan, apakah terdakwa pernah berurusan dengan narkoba ataupun pernah menggunakan narkoba sebelumnya? Berurusan dengan narkoba? Maksudnya? Apakah terdakwa pernah berurusan dengan narkoba atau pernah menggunakan narkoba sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah berurusan. Sama sekali sentuh pun saya tidak. Nah, ketika pertama kali menghubungi Teddy Minahasa, terdakwa Teddy Minahasa, terdakwa tadi menyampaikan ingin ke Brunei kembali. Ya. Betul. Sebenarnya motif atau tujuan saudara untuk menghubungi apa sebenarnya? Untuk minta ongkos operasional ke Brunei, karena untuk keris dia kan, jadi kan saya harus minta transportnya ke Pak Teddy gitu. Oh, minta kerisnya, bukan minta uang. Minta uang untuk operasional. Oh, minta uang operasional Iya. untuk ke sana. Iya. Gitu. Tadi kasihlah itu Oke. WA yang begitu. Nah, namun ternyata jawab oleh Pak Teddy malah untuk jual sabu. Betul. Gitu. Terus kenapa Anda mau? Ada kondisi kejepit pada saat itu emang? Butuh uang banget apa gimana? Butuh uang untuk operasional aja ke Brunei sebenarnya. Yang Tapi lain tidak untuk ada. hidup masih bisa tapi? Masih bisa, sangat bisa. Cukup? Masih Sedikit ada? yang mulia. Ayo, Sedikit yang mulia. percepat menjawabnya walaupun sudah jamnya jam apa. Silakan. Untuk pembayaran kedua kan pembayaran pertama kan menurut terdakwa sudah sampai ke Bapak Teddy, terdakwa Teddy. Untuk pembayaran kedua, apakah saksi juga memberikan kabar ke terdakwa Teddy? Apakah terdakwa memberikan kabar juga mengenai invoice sudah cair yang kedua? Sudah. Sudah ya. Sudah saya laporkan. Apakah ketika terdakwa ditahan oleh tim Polda Metro Jaya, terdakwa kooperatif? Sangat kooperatif, nggak ada yang saya sembunyikan. Bagaimana bentuk kooperatifnya? Apakah saudara langsung memberitahu BB di mana, apa seperti apa? Waktu anggota ke rumah kan saya sudah kenal semua. Jadi dia tanya, mana lagi Mbak? Tunggu ya, nanti saya tunggu Dodik dulu datang. Begitu Dodik datang, saya serahkan itu ke penyidik yang 1 kilo itu. Cukup yang mulai terdakwa. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya dengan Pak Teddy tidak pernah ada masalah. Waktu saya ke Laut Cina, itu gagal, saya sempat minta maaf.
Dan saya tidak pernah berantem. Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Biarpun beliau tidak mengakui. Kami tiap hari di kapal tidur bersama. Dan saya sempat meminta maaf. Beliau jawabnya, Sebentar. tidak apa-apa. Lain kali kalau ada proyek lagi, kita kerjakan. Cari yang gampang saja. Sampai akhirnya kami pergi ke Taiwan. Mohon maaf, ini harus saya utarakan karena semua ada kaitannya dengan penyisihan, Yang Mulia. Kami ke Taiwan. Baik, keterangan keberatannya atas keterangan saksi itu yang disampaikan. Silakan. Keterangannya bahwa itu jebakan itu tidak. Saya juga pernah menawarkan saya untuk pergi ke Padang. Saya masih ada itu di chatnya. Saya bilang, kalau begitu saya ke Padang, saya akan ambil barangnya. Nggak apa-apa ke Padang, asal bawa uang cashnya. Nanti kalau sudah uang cashnya bayar di Padang, bayarnya ketemu di Padang, nanti akan lewat darat, akan dikawal dengan anggotanya. Itu chat juga ada. Saya sampaikan lagi, bayar saya tidak ada yang berani ke Padang, minta terima di Jakarta. Tetap alasannya uang dulu. Itu Yang Mulia. Jadi kalau merasa jebakan, saya menawarkan ke Padang, itu pun bisa dijebak kami. Kedua, saya itu istri sirinya Pak Teddy Minahasa. Biarpun beliau tidak mengakui. Terima kasih Yang Mulia. Oke. Baik. Terdakwa tetap dalam keterangannya? Kami ingin mengklarifikasi. Baik, tidak klarifikasi lagi. Tetap dalam keterangannya itu dicatat atau berubah seperti yang dibantah itu? Saya bantah semua itu bohong. Baik, artinya tetap dalam keterangan tadi? Tetap ya. Oke, itu saja ya. Ini tetap juga dalam bantahannya? Tetap Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Masing-masing, nanti kami simpulkan ya. Kami mohon izin tidak lebih dari 2 menit Yang Mulia. Boleh Yang Mulia? Menjelaskan saja Yang Mulia. Keberatan Yang Mulia. Sudah selesai Yang Mulia. Sebentar. Dalam hukum acara pidana sudah selesai Yang Mulia. Sebentar dulu ya. Tadi gilirannya sudah cukup. Dua-duanya kita kan harus tarik kesimpulannya nanti. Apa yang saksi sampaikan kami juga sudah catat. Itu hak daripada saksi. Terdakwa pun silakan haknya mengajukan keberatan. Bahkan KUHP kita hak untuk mengajukan pertanyaan pun bisa. Dua-dua dicatat, ya. Nah, makanya saya tanyakan tetap dalam keterangan sebelumnya, tetap, ya sudah cukup itu yang kita catat. Tapi kalau berubah saudara, benar Pak yang dibantah itu, pasti kita beri kesempatan. Tapi kalau tetapnya tentu sudah cukup, ya. Tapi cukup. Ada hal baru tadi yang disampaikan. Jadi kami 2 menit saja Yang Mulia. Keberatan Yang Mulia dari cukup kami. Sebentar, silakan. Bentar ya. Baik, silakan. 1 menit pertama nota saya dalam disposisi itu justru datang dari istrinya Dodi yang minta tolong pada saya. Ini chat istri saya dengan istrinya Dodi ada. Oke. Jadi itu justru saya ingin membantu saudara Dodi. Oke. Bukan ngajak konspirasi seperti yang terjadi sekarang. Yang kedua, kalau saudari Linda mengaku istri saya, ini pertanyaannya bisa panjang. Simpelnya adalah, kok suaminya diseret dalam kasus ini? Oke, sudah. Terima kasih, hanya baik. 2, tidak sampai 2 menit. Cukup Terima ya. kasih. Artinya tetap dalam keterangan tadi. Ini pun tetap dalam bantahannya kan? Tetap Yang Mulia. Dodi juga? Tetap dalam bantahannya. Mereka tidak berubah, ini pun tidak berubah. Terima kasih ya. Baik. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan kepada terdakwa Linda ya.
Tadi saudara mengatakan kan terkait penjualan yang 1 kilo, uangnya itu kan 400 ya? Iya, betul. Dan saudara juga sudah konfirmasi hal tersebut kepada TM. Betul. Betul. Kemudian pertanyaan saya, Anda yakin uang itu sampai kepada TM? Yakin sekali. Karena saya tanya kan kepada Dodi itu, saya tanya, Dodi, udah disampaikan uangnya? Sudah Mbak, langsung ketemu. Langsung Mbak, ketemu di mana? Di rumahnya. Di mana rumahnya? Saya tanya begitu. Di ini, saya bilang. Oh, terus saya ketemu Bapak pakai baju ini, pakai celana ini. Nah, saya percaya karena saya tahu kebiasaan Bapak bagaimana, rumahnya di mana betul. Jadi saya percaya uang itu sudah sampai. Ada alasan lain yang membuat saudara percaya? Artinya begini, kalau misalnya uang itu tidak sampai kepada Teddy Minahasa, apakah yang bersangkutan akan menghubungi saudara atau bagaimana gitu? Tidak. Cuma kan saya sudah sampaikan bahwa saya tahu kebiasaan Pak Teddy, kalau misalkan tidak betul atau apa, pasti dia itu konfirmasi ke saya gitu. Kan saya sudah bilang bahwa uangnya sudah saya serahkan ke Dodi begitu. Berarti Pak Teddy nggak ada WA saya kembali masalah uang itu. Saya berpikir itu aman, sudah sampai gitu. Oke. Kemudian saya juga penegasan satu tadi yang sudah ditanyakan majelis sebenarnya. Menurut saudara, Teddy Minahasa ada alasan untuk menjebak saudara? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada masalah apa-apa antara Tidak. saudara dengan Teddy Minahasa? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Kemudian saudara juga mengatakan bahwa saudara ini sebagai informan atau agent ya. Dan berapa kasus yang pernah saudara ungkap bekerja sama dengan pihak kepolisian terkait dengan pengungkapan kasus narkotika? Sudah banyak ya. Ingat berapa? Nggak usah disebutkan ya, saya ingat berapa kasus gitu. Ada 4 sampai 5. 4 sampai 5 Ya, kasus betul, ya. iya. Kemudian dalam pengungkapan itu apakah saudara muncul atau tidak diketahui orangnya gitu? Artinya sebagai orang yang tidak punya identitas atau orang-orang tahu itu saudara ada membantu sebagai informan? Penyidik banyak yang tahu saya gitu. Jadi saya memberi info, kadang saya ikut terjun juga di lapangan begitu. Ikut juga ke lapangan? Ikut ke lapangan ya. Kemudian apakah saudara pernah diapresiasi oleh instansi atau orang-orang yang pernah saudara bantu mengungkap kasus itu tadi? Pernah nggak dapat penghargaan misalnya dari Polri gitu? Oh tidak. Tidak ya? Yang dapat mereka gitu. Jadi kalau misalnya penghargaan tidak, apakah saudara ada dapat imbalan atau uang begitu? Dapat. Atau kemudahan atau apa gitu? Dapat imbalan uang. Oh, dapat imbalan Iya. uang ya? Oh. Itu dari instansi. Dari instansi Iya. itu, dari pribadinya lah mungkin ya? Iya, betul. Oke. Kemudian sebelum menunjukkan, mohon izin yang mulia, kami mau juga menunjukkan bukti-bukti yang telah kita sita kepada terdakwa ini. Tetapi sebelum itu ada tambahan sedikit pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya dulu selesai, baru kita apakan orang buktinya. Baik, silakan. Kami lanjutkan yang mulia. Silakan. Baik, untuk saudara terdakwa Linda. Iya. Waktu pertama kali berkenalan dengan saudara Teddy Minahasa sekitar 18 tahun yang lalu. Betul. Waktu itu saudara terdakwa memperkenalkan diri kepada saudara Teddy dengan nama apa? Linda. Kenal 18 tahun dengan saudara Teddy. Iya, Linda. Dengan nama atau sebutan apa saudara terdakwa menyimpan kontak nama saudara Teddy di handphone saudara? Saya tidak tahu dia menyimpan nama saya siapa, cuma saya berkenalan atas nama saya Linda. Begitu. Bukan, di dalam handphone saudara terdakwa, nomor handphonenya saudara Teddy Minahasa, saudara simpan dengan nama apa? Waktu pertama kali ketemu dengan Pak Teddy. Teddy Minahasa. Oke, pada saat dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, handphone saudara, di dalam handphone saudara, saudara simpan atas nama apa? Oh, My General. My General. Kemudian, tadi saudara barusan menerangkan bahwa saudara yakin karena itu merupakan kebiasaan saudara Teddy Minahasa. Iya, betul.
Kok saudara terdakwa tahu akan bagaimana kebiasaan dari saudara Teddy Minahasa? Kan saya sudah lama dekat dengan Pak Teddy. Jadi Gimana? saya sudah lama dekat dengan Pak Teddy. Tiap harinya dekat dengan Pak Teddy. Jadi saya tahu kebiasaan beliau itu apa, cara bicara bagaimana, cara dia ngomong sama orang bagaimana, begitu. Kan Pak Teddy kan juga kalau ada apa-apa suka ngobrol dengan saya, begitu. Kebiasaan-kebiasaan apa saja sih yang saudara terdakwa ketahui tentang sosok saudara Teddy? Ya, cara dia ngomong, cara dia perintah orang. Oke. Terus tadi saudara di awal menerangkan bahwa saudara terdakwa ada melaporkan kepada saudara Teddy Minahasa bahwasannya satu invoice telah cair. Iya. Pertanyaan kami adalah, apakah atas laporan saudara terdakwa tersebut, saudara Teddy Minahasa ada membalas, meresponnya? Tidak. Jadi begini, kebiasaan Pak Teddy itu kalau saya WA tidak dijawab berarti dia itu oke. Gitu. Kalau dia nggak oke, pasti dia itu langsung jawab, begitu. Oke. Apakah pernah ada perintah untuk ditarik kembali seluruh bungkusan sabu-sabu yang ada di penguasaan saudara terdakwa? Betul. Pas tanggal hari itu juga dikirim untuk diperintah ditarik karena dengan harga tidak cocok. Pak Teddy berpikir 400 semuanya dikasih ke Pak Teddy, begitu. Oke. Nah, apakah perintah tersebut saudara terdakwa dengar sendiri? Dengar dari Dodi dan WA Pak Teddy juga ke saya juga WA Pak Teddy, saya bilang begini, Pak Teddy, ini barang mau diambil, Dodi kembali 4-4-nya mau diambil. Pak Teddy langsung itu jawab, iya, saya nggak suka tidak komit dan tidak kerja tidak betul. Saya tidak biasa kerja dengan tidak betul dan tidak komit. Nah itu. Jadi yang konfirmasi awal saudara terdakwa kepada saudara Teddy? Iya. Bukan perintah awalnya itu datang dari saudara Teddy kepada saudara terdakwa untuk ditarik kembali? Dari Arif, dari Dodi ke saya, dari Teddy juga. Oke. Bagaimana cara saudara Teddy menyampaikan perintah tersebut kepada saudara terdakwa? Via telepon, pesan WhatsApp? Pesan WhatsApp. Apakah pesannya masih tersimpan di handphone? Masih, tapi dihapus. Tapi saya masih ingat. Dan kalau nggak salah itu masih sempat saya capture itu, yang terakhir itu. Kalau saudara terdakwa masih ingat, kata-kata apa sih yang waktu itu disampaikan oleh saudara Teddy kepada saudara terdakwa? Yang mau ditarik itu. Yang dihapus? Yang dihapus. Terkait penarikan kembali? Oh, terkait penarikan kembali itu, saya nggak suka kerja tidak komit, nggak biasa kerja, saya tidak biasa nggak komit, dan saya nggak biasa kerja dengan cara yang primplan atau apa gitu, lupa saya. Baik, kemudian kita pindah ke pada saat invoice kedua cair. Iya. Apakah saudara terdakwa ada melaporkan kepada saudara Teddy Minahasa perihal invoice kedua sudah cair? Sudah, saya laporkan juga, kata-katanya begini, Pak Teddy selamat siang, invoice kedua sudah cair, uangnya baru ada 200 juta, saya mohon waktu sisanya 1 minggu. Oke. Saya ada laporkan. Saudara terdakwa masih ingat tanggal berapa waktu itu melaporkan kepada saudara Teddy? Lupa saya. Bulannya? Oktober ya. Oktober. Iya. Oke. Apakah saudara Teddy ada membalas pesan WA saudara terkait laporan invoice yang kedua telah cair? Tidak ada. Dilanjut yang mulia. Baik, masih ada. Kalau masih banyak kita skor dulu. Kira-kira biar puas mengajukan pertanyaannya. Nggak banyak. Sedikit yang sedikit Baik, majelis. boleh silakan. Ya, kepada terdakwa saya ingin menanyakan, bisakah terdakwa jelaskan kurun waktu dari mulai terdakwa di WA oleh saudara Teddy Minahasa terkait barang yang ada di Sumbar sampai dengan barang itu sampai di rumah terdakwa? Itu sekitar bulan apa?
Apakah skemanya memang terdakwa yang ambil ke Padang atau memang ke Jakarta di Kedoya di rumah terdakwa? Maksudnya Bu? Iya, kurun waktu itu sekitar bulan apa? WA-nya Pak Teddy waktu itu? Dari Juni itu WA terus sampai pengiriman. Dari itu aktif, mulai Juni 2022 sampai dengan pengiriman. Iya. Awalnya terdakwa disuruh ke Padang atau memang ketemunya di Jakarta? Saya pernah menawarkan ke Padang. Beliau jawab, boleh aja asal kamu bawa duitnya. Nanti hand to hand dengan si Dodi begitu. Tapi kan nggak bisa, saya laporkan lagi kepada Pak Kasranto, mana bisa uang diambil dulu, katanya begitu. Jadi nggak ketemu jalan. Terus terakhirnya baru Pak Kasranto bilang ada yang mau cash, baru saya infokan ke Pak Teddy, barulah saya disuruh koordinasi dengan Dodi, akhirnya barang itu sampailah ke Jakarta. Ya, seperti yang tadi saudara terdakwa jelaskan ya. Ya. Pertanyaan kedua yang mau saya tanyakan, pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, barang bukti apa saja yang disita dari terdakwa? Selain handphone, mungkin ada lagi yang lain? Ya, yang barang satu itu di saya. Barang 1 kilo jenis sabu. Iya. Iya. Sedikit waktu ketemu dengan Dodi di Kokas, Dodi yang dimaksud itu Dodi yang ketemu waktu di rumah atau Dodi Samsul Arif? Dodi Samsul Arif. Dodi Samsul Arif. Iya. Jadi bukan Dodi Prawira Negara tapi Samsul Arif. Iya, betul. Ada lagi mungkin? Mohon izin memperlihatkan barang bukti yang boleh nanti. Masih ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan tidak ada. Cukup ya, baik. Sebelum ke penasihat hukum, kita freshkan dulu barang buktinya ya. Itu yang diajukan oleh penuntut. Silakan Bu. Mari. Iya. Mari. Iya. Sini Bu, sini. Terdakwa, penasihat hukum atau yang mewakili. Oke. Jangan ikut handphone penuntut umum. Ini barang bukti punya siapa? Punya Linda, benar ya. Ini disita polisi dari terdakwa ya. Betul ya. Kalau ini benar punya, betul ya. Inilah digunakan handphone berkomunikasi dengan Linda. Linda pun ini yang digunakan. Benarkan. Yang ini. Ini ada beberapa. Ini ada punya siapa? Punya Linda. Ini digunakan untuk apa? Oh, ini digunakan transfer uangnya ya. Setelah ditransfer ke Linda, Linda transfer ke Samsul Arif melalui ini. Jelas ya. Perhatikan enggak bahwa sabunya seperti ini waktu. Betul, Kasranto betul ya. Dibenarkan ya. Seperti ini yang ketangkap di rumah terdakwa ya. Oke, dibenarkan. Bentar. Kalau ini apa ini? Kasranto. Ini bungkus sabunya ya. Oke. Di dalam ini ada Ibu, kosong ya. Yang ini ya. Ini Kasranto masih ada 3. Kenal ini seperti ini yang kau kasih sama Janto itu. Benar ini Linda yang dikasih ke Kasranto untuk dijual, benar ya? Dibenarkan. Oh, yang mana? Catnya? Mari. Mari. Sini Pak. Kita lihat kalau terdakwa ini nggak ada di komplain kalau masalah ini. Yang di terdakwa yang lainnya. Tapi itu pun coba dipastikan apa benar ini komunikasi elektroniknya. Oke. Mendekat. Penasihat hukum juga dekat. Silakan coba perhatikan.
Dibenarkan, Bu. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kalau Linda Pujiastuti kenalnya sebagai apa? Sekitar tahun 2005 atau 2006. Iya. Saya saat kuliah di UI, saya bersama teman-teman saya sering kalau selesai kuliah itu sauna atau spa di hotel klasik Pecenongan. Bertemu saudara Linda di resepsionis dari tempat spa itu. Iya. Kemudian 2007 saya ingat saya dikenalkan dengan suaminya untuk urusan benda-benda antik. 2007 tidak ada komunikasi lagi karena sedang sespim dan penugasan tour of area saya ke Jawa Tengah. Sampai dengan 2019 saudari Anita menghubungi saya untuk urusan informasi penyelundupan narkotika. Kemudian 2019 bulan Oktober itu pula karena informasinya tidak valid, tidak ada komunikasi lagi. Di 2022, 3 tahun kemudian, yang bersangkutan masih ingin menawarkan proyek penjualan pusaka ke Raja Brunei Darussalam. Demikian yang mulia. Intinya ada kaitan menyangkut bisnis, begitu ya? Betul yang mulia. Kalau demikian, ada satu tadi pernah menjadi stafnya, ada hubungan bisnis. Mereka duduk di sini sebagai terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Pertanyaan saya, kan hubungan chemistry kan sudah ada, kenapa mau dijebak lagi dengan menggunakan sabu? Apa ukuran saya punya hubungan atau chemistry dengan Linda? Menurut saudara jaksa, sangat tidak fair yang mulia. Oke, itu mohon izin saya meneruskan jawaban. Silakan, kalau mau jawab, jawab. Kalau tidak, silakan. Saya klarifikasi sekaligus, mumpung di belakang ada wartawan yang mulia. Pasti saya robah pertanyaannya. Bentar dulu saya jelaskan, mumpung ada wartawan. Coba perhatikan chat saya dengan saudari Linda. Itu kan jelas. Dari tahun 2020 tidak pernah saya balas. 2021 dia ngucapin selamat Idul Fitri pun tidak saya balas.
Ucapin ulang tahun pun tidak saya balas. Masa dia bisa mengaku istri saya? Begitu kan? Nah, kemudian masalah tidur di kapal, apakah saudara jaksa melihat? Kalau keterangan seorang hanya testimonial di auditu yang untuk meringankan dirinya sendiri, karena dia juga terdakwa, apakah semudah itu seorang jaksa penuntut umum mempercayai? Sedangkan saya belum pernah diklarifikasi tentang itu. Seandainya di dalam persidangan ini orang yang menyatakan pernyataan bisa dihukum, akan saya tuntut itu saudara Linda. Demikian. Oke. Tapi saudara terdakwa pernah bekerja sama dengan Anita ya? Bukan bekerja sama, dia menawarkan informasi tentang rencana penyelundupan sabu 2 ton dari Vietnam. Lalu kita terlunta-lunta, bahkan kapal hampir terbakar. Kena ombak 7 meter, kita sibuk di buritan buang air, hampir mati kita. Tiba-tiba seenaknya dia bilang, apa? Karena disuruh menyisihkan 100 kilo, khawatir dia yang disuruh jual, terus kapal target dia hubungi suruh mampir ke Andaman. Andaman itu udah masuk perairan India yang melewati itu dari Myanmar turun, ketemulah Pulau B Aceh. Jadi rute pelayarannya pun itu tidak nyambung, Pak Jaksa. Jadi kalau keterangan seperti itu masih jaksa percayai, wallahu a'lam. Oke, ini sekedar konfirmasi. Saya Valeria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Coba sekarang jelaskan, saudara menyuruh saudara Dodi untuk ketemu dengan Linda. Maksud sebenarnya apa coba? Bukan bertemu yang mulia. Maksudnya menghubungi dan menggunakan job cover. Untuk mengerjain saudari Linda dan menjebak, tapi maksud saya kepada pihak Linda ya karena orang ini pernah bermasalah dengan saya. Mengerjain. Dan istilah Kapolda mengerjain. Kalau menjebak seseorang dalam rangka penegakan hukumnya, istilahnya apa ini? saya hanya ngasih pelajaran. Tapi kepada Dodi tujuannya juga lain. Saya ingin Dodi punya achievement untuk punya nilai jual. Apa yang sudah sampaikan ke Dodi coba? Ketika saya kirim name card atau nomor handphone saudari Anita kepada saudara Dodi, saya katakan, dia menjawab dulu, siap perintah jenderal. Lalu saya telepon, saya juga chat WA, Mas kita kerjain orang ini orang brengsek, pernah nipu saya. Dia punya jaringan lapas. Nanti kalau bisa dijebak, ditarik ke sini, Mas pinjam BB dari jaksa. Nanti kalau dia bisa terjebak masuk perangkap ke sini, Mas pinjam BB dari jaksa kalau bisa. Dan dia bilang, insya Allah bisa jenderal karena hubungan baik kami dengan jaksa. Itu kalimat saya. Jadi untuk menjebak, kemudian BB-nya BB apa itu kalau menjebak? Kan ada pengungkapan di bulan Mei itu di Bukit Tinggi yang mulia. Dan dimusnahkan tanggal 15. Jadi BB yang dibawa dari pemusnahan itu, maksudnya gimana? Rencana pinjam BB yang sudah diserahkan ditetapkan sita oleh kejaksaan. Saudara sampaikan ke Dodi? Saya sampaikan. Itu dibawa saja untuk menjebak Anita gitu? Oh tidak yang mulia, rencana pinjam kan sudah disita oleh kejaksaan yang mulia. Surat penetapan sitanya juga sudah ada di berkas perkara. Begitu ya. Siap. Terdakwa ini sebagai Kapolda, seharusnya kalau penjebakan kan ada prosedurnya. Ada yang mulia? Penjebakan nggak harus Kapolda sendiri, dan itu wilayah hukumnya di mana, harus koordinasi ke mungkin Jakarta Barat di sini karena rumah Anita Jakarta Barat dan lain sebagainya. Pernah nggak menghubungi Kapolres Jakarta Barat? Ini loh saya mau menjebak seseorang, tolong di backup atau bagaimana? Atau saudara perintahkan Kasat Narkoba Polda Sumbar, kan nggak saudara sendiri harusnya. Begini yang mulia, yang pertama menjebak di wilayah hukum orang lain itu tidak boleh. Itu satu. Yang kedua, yang menghubungi saya kan saudara Anita, bukan saya mencari saudari Anita.
Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Atlas, inspiring the world. Maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya yang apakah dia bermain-main atau tidak. Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Karena fakta di lapangan saya juga sering mendapatkan, bahkan anggota saya sendiri, setiap ada penangkapan, dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Demikian latar belakangnya yang mulia. Terus ada lagi di tanggal 20 ketika sebelum press release itu. Saudara bertemu dengan Dodi di Hotel Santika. Betul yang mulia. mulia. Betul itu? Terus Betul yang mulia. apa benar saudara ada menyatakan kepada Dodinya di lantai 8, jangan lupa Singgalang 1. Itu apakah benar juga saudara yang menyebut itu? Saya tidak pernah menyebut jangan lupa Singgalang 1. Itu kan Singgalang 1 itu call sign atau panggilan saya sebagai Kapolda. Kalau bicara dengan radio yang mulia. Kalau kita pakai HT, itu misalnya saya panggil Karo Ops itu Singgalang 3. Misalnya Singgalang 3, Singgalang 1. Saya memanggil. Jadi interpretasi dari kalimat itu saya juga bingung kalau testimoni saudara Dodi seperti itu, maknanya kemana? Jangan lupa Singgalang 1. Singgalang 1, jangan lupa saya. Iya, pemahaman saudara Singgalang 1 itu siapa? Saya yang mulia. Kapolda kan? Kapolda. Oke. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Selanjutnya ada tanggapan atau keberatan dari terdakwa, silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati dan tim penasihat saya yang saya banggakan, serta saksi ahli yang saya cintai. Saya satu kalimat saja yang mulia. Silakan. Dari proses persidangan selama ini atau sampai sejauh ini, saya tidak melihat ada konsistensi dari jaksa penuntut umum. Saya mengacu kepada surat dakwaan. Dalam surat dakwaan itu tertulis kata arahan. Tetapi dalam proses persidangan perintah. Nah, ini saya hanya keberatan di situ saja. Oke. Terima kasih. Dicatat keberatannya. Cukup ya. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.